Oke, kita langsung mulai aja ya ulasan seru kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau skandal politik yang biasanya cuma kita anggap sebagai tontonan kotor yang bikin risih, itu ternyata malah bisa jadi senjata rahasia buat nyelamatin demokrasi? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dinamika itu pakai studi kasus negara kita sendiri, Indonesia. Kita bakal lihat gimana pers bebas itu nggak cuma sekedar laporin berita, tapi benar-benar ikut ngebentuk sejarah bangsa. Yuk, kita bahas! Buat paham seberapa uniknya situasi kita, coba deh kita nengok sedikit ke tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara. Dari Filipina yang sempat nutup gerai media independen zaman Duterte, junta Thailand yang suka tiba-tiba membekukan publikasi, sampai Kamboja di mana suara kritis dibungkam habis-habisan. Gambarannya lumayan suram kan? Nah, ironisnya, di tengah kepungan tren otoriter ini, pers Indonesia yang relatif otonom itu justru menonjol banget, kayak anomali yang luar biasa. Pertanyaannya, kok bisa kita nahan kebebasan ini, dan apa sih dampaknya buat kita? Nah, buat ngejawab itu, ulasan kita hari ini bakal narik data dari ulasan akademis yang tajam banget dari E. Warburton di jurnal Pacific Affairs. Dia membedah buku keren karyanya Mary E. McCoy yang judulnya Scandal and Democracy. Dari sini kita dapat kacamata yang brilian buat ngelihat fenomena politik yang super kompleks ini. Warburton gak cuma muji-muji temuan McCoy, tapi juga ngasih perspektif ilmu politik yang menantang kita buat jeli ngelihat celah dalam sejarah demokrasi kita sendiri. Biar gampang ngikutin jatuh bangunnya pers bebas, kita lihat dulu deh garis waktu ini. Kita mulai dari akhir 90-an yang heroik banget waktu Orde Baru tumbang. Terus masuk ke awal 2000-an yang penuh harapan pas masa transisi demokrasi. Terus perhatiin deh periode 2004 sampai 2014 yang sering disebut era konsolidasi, tapi aslinya justru penuh dengan stagnasi. Dan akhirnya 2015 sampai sekarang, di mana kualitas demokrasi kita secara umum ngalamin penurunan. Garis waktu ini penting banget nih buat memetakan gimana peran media itu terus berubah. Jadi gini, poin utama dari teori McCoy itu jelas banget. Dia bilang kalau pers bebas itu bukan cuma hadiah atau produk sampingan dari negara demokrasi. Sama sekali bukan. Justru, media adalah faktor penentu mutlak apakah demokrasi itu bakal terus hidup atau malah putar balik ke masa kelam otoritarisme. Ibaratnya, mereka ini penjaga gawang utamanya. Dan ini nyambung banget sama satu konsep cerdas yang namanya melembagakan ketidakpastian dari Adam Przeworski. Maksudnya gini, dengan maksa aktor politik buat transparan, media itu mastiin kalau hasil pemilu selalu nggak bisa ditebak. Jurnalis terus-terusan bikin politisi itu ngerasa nggak aman, selalu waspada, dan itu mastiin nggak ada satupun elit yang bisa nyengkram kekuasaan secara permanen. Paradoks banget kan? Ketidakpastian justru jadi kunci stabilitas demokrasi. Ya, begitulah esensi dari kompetisi yang sehat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, nilai demokratis dari sebuah skandal. Ini mungkin kedengeran agak berlawanan sama insting kita ya. Biasanya kan kita mikir berita sensasional itu cuma caper doang atau ngeganggu debat politik yang substansial. Tapi McCoy justru bilang sebaliknya. Melaporkan persaingan antar elit, nyarin jatuhnya pamor politisi, atau bongkar korupsi gede-gedean, itu malah secara aktif memperdalam norma demokrasi kita. Kenapa bisa gitu? Karena hal-hal tadi itu benar-benar nelanjangin sistem yang korup di depan mata kita semua dan maksa adanya transparansi yang gak bakal mungkin dikasih secara sukarela sama para elit politik itu. Prosesnya tuh bisa dipetain jadi 3 langkah sederhana. Bayangin aja waktu masa awal transisi kita dulu. Jurnalis tuh nggak cuma duduk manis di belakang meja, mereka turun ke lapangan, bikin aliansi yang kuat bareng para aktivis. Bareng-bareng, mereka berani ngebongkar korupsi elit tingkat tinggi. Tujuannya apa? Bukan sekedar cari sensasi loh, tapi bener-bener buat ngebela dan mertahanin institusi demokrasi kita yang waktu itu masih rapuh banget dari serangan balik para elit lama. Nah, coba perhatiin tabel komparasi ini. Ini benar-benar menarik. Temuan McCoy ini ternyata nggak cuma kejadian di Indonesia. Ngebongkar skandal politik tingkat tinggi terbukti ngasih dampak demokratis di negara lain juga. Di Meksiko, exposure skandal ngebantu ngehasilin proses demokrasi yang lebih bisa diverifikasi pas rejim mereka lagi transisi. Terus di Tunisia, sebagai negara demokrasi muda, skandal malah jadi katalis utama buat transparansi politik. Pola ini mengonfirmasi kalau pers emang punya kekuatan buat ngejaga akuntabilitas pemimpin negara dimanapun benuanya. Tapi, nah ini dia plot twist dramatisnya. Kalau emang skandal itu benteng pertahanan terakhir, dan media adalah penjaga utamanya, terus kenapa kita malah ngelihat kualitas demokrasi di Indonesia dan di banyak tempat lain justru merosot terus dalam 1 dekade terakhir? Apa sih yang terlewat dari teori ini? Langsung aja kita masuk ke bagian kedua, kritik Warburton tentang era stagnasi. Di sini analisis ilmu politik F. Warburton masuk buat ngevaluasi teori McCoy. Warburton ngasih garis yang tajam banget antara masa awal transisi sama periode konsolidasi dari tahun 2004 sampai 2014. Kalau pas transisi, skandal emang ampuh banget buat nekan sisa-sisa otoriter. Tapi pas masuk era konsolidasi, ceritanya beda.
Para ilmuwan politik ngelihat periode ini justru sebagai masa stagnasi demokrasi yang dalam. Media gagal ngelanjutin reformasi yang mandek, dan parahnya lagi gagal ngebendung aturan-aturan baru yang justru ngebatasin kebebasan berekspresi. Dan ini makin kelihatan jelas kalau kita nyorotin dinamika media lokal pasca era reformasi. Meskipun lebih dari 10 tahun jurnalis lokal udah rajin banget ngebongkar kasus suap atau kolusi, realitanya nyesek banget, korupsinya nggak berhenti. Politik uang malah makin ngakar di tiap siklus pemilu. Ini ngebuktiin kalau sekedar ngelaporin skandal aja udah nggak cukup lagi buat ngedorong perubahan institusional, apalagi kalau sistemnya sendiri udah nganggap korupsi itu hal yang lumrah. Fakta ini maksa kita buat nanya satu pertanyaan yang susah tapi krusial banget. Di titik mana sih efek kaget dari sebuah skandal itu kehilangan tajinya buat mendemokratisasi suatu negara? Kalau masyarakat aja udah kebal sama berita korupsi, terus senjata pers selanjutnya apa dong? Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, dilema saat ini, oligarki dan sensor. Mengutip riset dari Markus Mitzner dan Ross Tepsel, jurnalisme masa kini tuh lagi ngadepin tekanan sistemik yang gila-gilaan. Musuh pers bebas bukan cuma sisa-sisa jenderal otoriter masa lalu, tapi kekuatan yang jauh lebih terorganisir, sistem oligarki. Kita ngomongin konsentrasi besar kepemilikan media di tangan segelintir elit, kooptasi politik di mana pemilik media juga main sebagai bos partai, dan yang paling merusak dari semuanya, sensor mandiri alias self-censorship. Iya, jurnalis sekarang secara luas pada nyensor tulisannya sendiri sebelum naskahnya kelar, saking takutnya kena masalah hukum atau tekanan dari pemilik media. Tantangannya udah bergeser drastis dari masa transisi dulu. Kalau kita lihat dokumentasi dari arsip akademis kayak yang di layar ini, ada satu kebenaran pahit yang disepakati banyak analis politik. Pers dinamis yang dulu kelihatan garang banget sampai bisa numbangin rezim, sekarang ruang geraknya benar-benar dibatasi. Penurunan kualitas pers ini sayangnya jalan barengan sama realita bahwa Indonesia sekarang ngikutin jejak banyak negara demokrasi muda lainnya yang lagi ngalamin kemunduran serius. Jadi, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif yang lumayan bikin kepikiran nih. Di zaman sekarang, di mana para oligarki secara harfiah punya mesin cetak, punya stasiun penyiaran, dan sistem hukum kadang dipakai buat ngebungkam kritik, gimana caranya jurnalis bisa tetap jadi penjaga kebebasan kita? Kalau sistemnya aja bisa ngenetralisir dampak dari sebuah kebenaran, alat apa lagi yang tersisa buat nyelamatin demokrasi? Ya, semoga bahasan hari ini ngasih kacamata baru ya buat teman-teman pas baca tajuk berita utama besok pagi.